Kita sering meremehkan kekuatan kebiasaan kecil. Kita berpikir perubahan besar hanya terjadi setelah bertahun-tahun, melalui perjuangan panjang, tapi faktanya hanya dalam seminggu, kamu bisa memulai merasakan perbedaan yang nyata. Bukan sekedar teori, otak kita bekerja berdasarkan sistem dopamin. Artinya, kebiasaan kecil yang tampak sepele bisa membentuk kita tanpa kita sadari. Bisa membuat kita kecanduan atau justru lebih disiplin, lebih bahagia, dan lebih produktif. Ya, dalam video ini aku bakal membagikan 5 kebiasaan yang aku coba selama seminggu dan bagaimana semuanya mulai mengubah cara aku menjalani hidup. Mungkin ini juga akan mengubah cara kamu melihat hidup Anda. Poin pertama, batas waktu di depan layar. Ya, dulu aku bangun tidur dan langsung menggenggam ponsel, gulir media sosial, tonton video, dan tahu-tahu berjam-jam hilang tanpa hasil. Tapi kenapa kita terus melakukannya? Ya, karena dopamin zat di otak yang memberi kita rasa senang dilepaskan setiap kita menerima stimulasi dari layar. Masalahnya, ini bisa menciptakan siklus kecanduan, dan saat kita mencoba fokus, dunia tanpa layar terasa membosankan. Ya, perusahaan teknologi tahu hal ini. Mereka merancang aplikasi, notifikasi, bahkan autoplay video agar kita tetap terjebak. Tapi kamu bisa melawan. Mulailah dengan membatasi waktu layar, fokus pada hal nyata, berbicara dengan orang di depanmu, menghirup udara pagi, membaca tanpa distraksi. Ya, hasilnya kehidupanmu mulai lebih nyata. Poin kedua, makan dengan sadar, bukan sekedar mengisi perut. Ya, aku pernah makan hanya karena bosan. Seringkali, bahkan tak sadar apa yang kumakan. Tapi setelahnya, aku malah merasa lelah, emosional, dan sulit untuk fokus. Kenapa bisa begitu? Ya, karena usus kita terhubung langsung dengan otak. Ada miliaran mikroorganisme di sana yang mengurangi emosi, fokus, bahkan hormon bahagia kita, serotonin, dan ternyata 90% serotonin diproduksi di usus, bukan di otak. Ya, ketika aku mulai makan dengan sadar, tanpa layar, tanpa buru-buru, aku mulai merasakan tekstur, aroma, dan kelezatan makanan. Aku merasa lebih tenang, lebih stabil secara emosional, dan lebih bertenaga. Makan yang sadar bisa mengubah cara kita berpikir dan merasa. Poin yang ketiga, bangun lebih pagi. Ya, bangun siang memang nyaman, tapi coba rasakan ketenangan pagi hari saat dunia masih sunyi, udara masih segar, dan kamu punya waktu hanya untuk dirimu sendiri. Yang membuat perbedaan bukan hanya jam berapa kamu bangun, tapi apa yang kamu lakukan setelahnya. Jika kamu gunakan pagi untuk menulis jurnal, membaca, atau berolahraga ringan, itu bisa menentukan mood dan produktivitas seharian Anda. Ya, bangun pagi juga menstabilkan ritme sirkadian tubuh, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan
pengendalian diri. Ya, bukan tentang bangun lebih cepat, tapi hidup lebih sadar. Poin yang keempat, menulis jurnal. Ya, menulis jurnal bukan cuma soal mencatat kejadian. Ini adalah cara untuk berbicara dengan diri sendiri. Dulu, aku merasa hidupku kacau. Banyak hal terjadi, tapi aku tak tahu kenapa aku merasa gelisah. Tapi saat menulis jurnal, aku mulai menemukan pola dalam hidupku. Aku tahu kenapa aku produktif, kenapa aku terdeteksi, dan apa penyebab stresku. Ya, menulis jurnal juga membuat otak kita merespons stres. Kita juga lebih rasional, lebih jernih, dan lebih sadar akan emosi kita. Bahkan, jurnal bisa membantu menyembuhkan trauma dan meningkatkan kepercayaan diri. Poin yang kelima, olahraga setiap hari. Ya, dulu aku merasa cepat lelah, mudah marah, dan tidak termotivasi. Tapi setelah mulai berolahraga setiap hari, bahkan hanya 15-30 menit, aku merasa seperti manusia baru. Pikiran lebih jernih, tubuh lebih bertenaga, dan suasana hati lebih stabil. Ya, olahraga bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal mental. Saat kita melawan rasa malas dan tetap bergerak, kita belajar mengontrol diri, menghadapi tantangan, dan membentuk karakter disiplin. Ya, dan ini bahkan soal seberapa berat latihannya. Yang penting, konsistensi. Jadi, kesimpulannya, perubahan itu dimulai dari kebiasaan kecil. Banyak orang berpikir perubahan datang dari satu momen besar, tapi kenyataannya perubahan sejati datang dari hal kecil yang dilakukan setiap hari. Kita tak butuh motivasi besar, kita hanya butuh sistem dan komitmen kecil. Matikan notifikasi, simpan ponsel Anda saat makan, tidur dan bangun di waktu yang sama. Tulis jurnal 5 menit, gerakan tubuhmu meski hanya berjalan kaki. Lakukan selama seminggu, rasakan perbedaannya. Jika terasa bermanfaat, tambahkan kebiasaan lainnya. Karena akhirnya hidup adalah akumulasi dari kebiasaanmu. Ya, jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa ikuti terus karena masih banyak hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana cara hidup lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bermakna. Ya, perubahan tidak harus besar, tapi harus dimulai.